Pasca heboh Sunan Kalijaga terlibat adu mulut dengan Ilal Ferhard pada persidangan sehari sebelumnya, kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Barat, hubungan keduanya tampaknya masih memanas. Tapi bukan dengan Sunan, kali ini Ilal berhadapan dengan Salma Vina sendiri, putri Sunan yang tengah menggugat cerai Taki Malik. Benarkah Ilal dimarahi Salma karena tersinggung dengan status-status Ilal di Instagram yang membawa-bawa nama sang ibu? Bawa ibu ya? Ya? Sekali bawa ibu itu. Gila, Pak. Om Ilal bilang kalau misalkan Taki nyeriin aku gara-gara gak nyaman ibu sama aku itu. Oh, enggak pernah. Jahat banget. Saya nggak tahu masalah apa. Saya nggak tahu pasalnya, nggak ngerti. Jadi jelas bahwa kita ini di sini hanya sebagai kuasa hukum Taki Malik. Pantun aja itu biasa. Masalah ibu tadi. Kalau masalah di Instagram itu kan konteksnya kan kita berbalas pantun saja. Jadi kalau misalnya ada pantun, tapi pantun yang saya sampaikan itu pantun yang berhubungan dengan konteks peradilan agama. Dimarahi Salma Vina, putri Sunan yang kini baru berusia 18 tahun di muka umum, Ilal Ferhard yang menjadi kuasa hukum Taki Malik membela diri bahwa semua kicauannya di media sosial selalu berhubungan dengan konteks kasus yang sedang ditanganinya. Sehari sebelumnya terlibat adu mulut dengan Sunan, Ilal pun mengaku tak pernah merasa takut. Woi, lebih nggak ngerti. Woi. Ngapain takut? Kita nggak perlu takut kok. Saya takut hanya sama Allah. Lihat trek keluar, bentak-bentak. Kemarin kan yang trek bukan kita. Sementara itu gara-gara persidangan cerai harus kembali ditunda sampai minggu depan lantaran pihak Ilal tak membawa surat kuasa, Sunan Kalijaga dan Heidi sebagai orang tua Salma Vina marah besar. Benarkah Sunan dan Heidi menuding pihak Taki Malik sengaja mengulur-ulur waktu untuk mencari panggung dan berlama-lama tampil di TV? Saya sangat kecewa banget karena berarti harus ada persidangan lagi, berarti waktunya juga diperpanjang. Sangat amat membuat saya kecewa. Saya cuma menghimbau ya kepada para pengacara yang profesional itu besok ya minggu depan tolong lengkapi. Kita bukannya kita memperhambat ya. Bahwa saya tadi itu menunggu saja rekan saya datang karena macet satu jam atau 1,5 jam, tapi hakim lebih memberikan keluasan kepada penggugat yaitu dari kuasa hukum Salma, minta waktu satu minggu. Dibilang ingin masuk TV. Badan saya gede gini mana muat masuk TV. Seolah-olah dengan kasusnya ini kita mencari panggung dan masuk TV dan sebagainya. Saya peringatkan, ketika besok juga ada hal-hal ya yang menyebabkan menjadi kendala ya lancarnya persidangan, saya akan minta kepada majelis hakim untuk tim kuasa hukumnya ya tidak ada di area persidangan atau silahkan dikeluarkan. Nggak usah emosi, santai aja. Meninggalkan kasus perceraian Salma Vina dan Taki Malik, kabar lain dibawa Ayu Dewi yang akhirnya angkat bicara di tengah heboh kasus Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Pernah lama berpacaran sampai tunangan, tapi gagal menggelar acara pernikahan. Apa kata Ayu melihat Zumi Zola yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka? Dipaksa teman-teman satu geng untuk menjawab, benarkah Ayu mengaku sudah tak ada lagi rasa simpati kepada sang mantan? Iya. Nah, ini lagi klarifikasi Bu Ayu kenapa mantan Bu Ayu nggak apa-apa nggak Bu Ayu kalau disebut Bu Ayu kan mantannya Bu Ayu sekarang lagi ada problem. Bu Ayu ikut sedih nggak sih dengan mantannya seperti itu Bu Ayu? Baca-baca. Nggak serius Bu Ayu, jujur yuk. Walaupun lo udah nggak ada hubungan, tapi kan lo pernah menjadi bagian dari hidupnya dia itu yuk. Maaf, gue lagi interview Ayu lo di sini lo.
Bu Ayu sedih nggak sih melihat kejadian seperti itu? Ini guys, jadi Yes. namanya mantan itu adalah masa lalu. Seperti lagunya siapa? Masa lalu. Biarlah masa lalu. Oke, lanjut. Jangan Nah, aku tuh perasaan simpati dan empati itu semakin dewasa, semakin ditujukan untuk orang-orang tersayang. Jadi untuk keluarga dan Jadi buat mantan udah nggak ada tersisa lagi rasa sayang ya. jadi yang namanya di luar tuh kan. Lu namanya nyetuk. Mana lu namanya nggak tanyain? Nggak tanyain mantannya dia buat sayang apa enggak, bingung. Saya sama seperti kemarin bahwa saya mengikuti, menghormati semua ya tahapan atau proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan saya sebagai gubernur akan menjalankan tugas. Ya, tadi juga bicara dengan Pak Mendagri, ya baik itu kedinasan, kementerian maupun juga di Jambi. Untuk pembicaraannya, informasi lebih lanjut silakan teman-teman bicara dengan kuasa hukum saya. Meninggalkan tanggapan Ayu terhadap kasus Zumi Zola serta kasus perceraian Salma Vina dan Taki Malik, seperti apa kisah empati yang justru dibawa Afifa, pemeran Zahra tukang ojek pengkolan yang mencoba menjadi pengamen dari rumah ke rumah. Seperti apa pula kisah pemeran Haji Sodik yang turun langsung membersihkan rumah pasca kebanjiran. Halo pemirsa Intens, selamat pagi. Setelah tadi kita sudah melihat gimana sih hebohnya pertengkaran di pengadilan hingga dugaan kasus korupsi, sekarang ada nih kisah dari salah satu selebriti yang ingin merasakan gimana ya susahnya menjadi orang kecil. Yap, setelah sukses menjadi penyanyi dan juga pemain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Afifa yang cantik jelita ingin merasakan bagaimana sih susahnya menjadi pengamen jalanan. Wah, gimana ya usaha Afifa untuk mendapatkan uang Rp17.000 setelah kepanasan dan hujan-hujanan dari rumah ke rumah? Selain kisah dari Afifa, ada juga nih berita dari pemeran sosok Haji Sodik yang ternyata kemarin rumahnya kebanjiran. Waduh, gimana ya susahnya Haji Sodik untuk membersihkan rumah pasca kebanjiran?